Barengan sama Oracle Card Indonesia di readingan kali ini ya, Mawandi reading bacaan bulanan teman-teman, dan gak kerasa ini tuh udah mau Februari lagi ya kan, berkasih-kasih sayangan lagi kita ya. Oke, teman-teman Scorpio ataupun cross watchernya Scorpio dimanapun kalian berada, let's go, mari merapat kemari ke bacaan kali ini. 5 sosok, 5 orang yang bakalan hadir atau muncul dalam kehidupan kamu teman-teman Scorpio di bulan Februari ini. Buat kamu semua yang masih belum pada subscribe di channel 1, 2, 3 nya Oracle Card Indonesia, ada Oracle Card Indonesia yang kalian sedang tonton kali ini teman-teman. Lalu ada juga Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga ada Oracle Card Indonesia Sound Healing ya, jadi bukan sound terapi tapi dari sound healing. Udah ganti ya teman-teman. Jadi buat kamu yang udah pada subscribe di channel sound terapi, mohon bantuannya buat subscribe lagi di Oracle Card Indonesia Sound Healing. Semoga bermanfaat ya. Oke, teman-teman, kita baca yuk buat Scorpio. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I play with a beautiful word for you. Kita bagi dulu ya, 5. Udah kebuka. Oke. Oke, 5 ya. Right. Buat kamu yang masih belum pada tahu gimana sih Kak caranya buat private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email teman-teman. Email ada di oraclecardindonesia@gmail.com ya, dan juga ada nomor WhatsApp yang tertera di bio ataupun di deskripsi dari masing-masing videonya Oracle Card Indonesia. Oke, yuk kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama udah kebaca ya teman-teman ya, udah kebuka, udah kebuka. Libra ya, zodiaknya Libra, sionya bisa jadi sio anjing ya. Lalu orangnya kayak apa? Orangnya tuh tidak suka melihat orang lain diperlakukan tidak adil ya. Sebisa mungkin orangnya adil banget. Jadi kalau misalkan dia bawa nih gitu kan ya, makanan untuk 5 orang gitu, ternyata ada lagi yang datang gitu sehingga orangnya jadi 6. Nah, kalau dia punya 5 ya udah akan dibagi secara adil ke 6 orang tersebut gitu ya. Ini prinsipnya keadilan banget. Orangnya kaku ya, kaku tapi nggak tegaan teman-teman. Ya dalam arti kalau misalkan di awal bilang ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh gitu ya, straight kan gitu. Tapi begitu ngelihat orangnya, ngelihat mukanya kasihan gitu kan, ya udah deh boleh gitu loh. Orangnya begini banget. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan kalian kenalnya udah lama apa belum? Kalau misalkan dibilang udah lama, belum ya, belum terlalu lama juga teman-teman ya, masih baru lah gitu. Kita lihat ya, hadirnya dia ya bawa pengaruh yang positif atau bawa pengaruh yang negatif. Nah, kalau dilihat di sini masih belum kelihatan ya, dalam artian akan membawa pengaruh yang seperti apa. Tapi kalau misalkan dikorek-korek nantinya, kalau pas lagi dia datang, teman-teman baru akan tahu niatnya itu positif atau niatnya itu negatif kayak gitu. Jadi hanya akan kamu ketahui ketika nanti dia datang gitu ya. Jadi kamu pinter-pinter aja menggali-gali informasinya sih. Ya seperti itu. Oke ya, kita lihat apakah kehadirannya dia ini ya harus diapain gitu ya, karena masih belum tahu nih ya, akan baik apa enggaknya ya. Kita lihat apa yang sebaiknya dilakukan ketika dia hadir atau ketika dia datang. Ketika senyummu hadir. Oke, dilakukan pendekatan secara personal teman-teman. Artinya kita kan nggak tahu nih ya kehadirannya dia itu bakalan bawa negatif atau positif gitu. Nah, karena kadang-kadang ada udang di balik bakwan ya. Kita nggak pernah tahu bakwannya ada di udangnya ada di mana di antara bakwan tersebut gitu kan ya, siapa tahu gitu ya. Seenggak-enggaknya kalau misalkan kamu baik ya, nanyanya juga baik-baik ya, dia juga akan membawa, misalkan dari awal niatnya udah negatif gitu kan ya, ketemu sama kamu dan kayak baik ya, jadinya positif kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi berubah arah itu bisa gitu. Oke ya, selanjutnya kalau kita lihat ada yang kedua
Yang kedua ada Pisces ya, atau bisa jadi shownya show kelinci teman-teman, orang lama ya, orang lama, kamu udah kenal lama, typically orang yang suka mengkritik ya, dan kalau dibilang bicara hal-hal yang kaitannya dengan spiritual itu dia suka ya, suka. Cukup introvert orangnya, kamu kenalnya juga udah lama ya, gampang kepikiran pula, tapi kalau misalkan kamu satu lingkungan sama dia agak susah ya, karena ini orangnya kebayang gak sih kamu berada di satu lingkungan atau dekat sama dia dan kamu tuh dikritik terus gitu, ada aja yang salah gitu, gak ada yang bener gitu, pasti ini ya apa, males gitu ya, seperti itu. Kita lihat ya kehadirannya dia ini bawa kebaikan apa enggak ya buat kamu. Tergantung kamu teman-teman ya, kalau misalkan dibilang apakah akan positif, tergantung kamu bagaimana cara menanggapinya itu seperti apa. Kalau misalkan kamu menanggapi datangnya dia ini dengan emosi, ya pasti akan jadi arahnya juga emosi juga gitu. Tapi kalau misalkan kamu ya dengan kedatangannya dia itu bisa mengarahkan ke arah yang positif, maka akan jadi sesuatu hal yang positif kayak gitu ya. Jadi dampaknya akan positif atau negatif tergantung dari kamu ya, seperti itu. Oke, kalaupun ada orang yang mau datang ya, arah-arahnya udah negatif nih gitu kan, bawa hal-hal yang gak baik atau yang kayak apa, dan kamu sebenarnya udah tahu juga teman-teman ya bagaimana caranya solutif ya ke arah yang positif itu seperti apa. Nah kita lihat apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan, apa yang sebaiknya dilakukan sama kamu ya. Oke, ya menyadari ya, menghormati aja, dihormati aja bahwa yang namanya masing-masing orang itu kan sendiri-sendiri ya. Bisa jadi kita temenan dengan seseorang yang kalau misalkan orang ini musuhnya banyak gitu kan ya, tiba-tiba sama kamu jadi baik ya, baik-baik aja dan gak pernah yang namanya bikin masalah ataupun membuat masalah baru gitu kan ya. Ya orang kan lain-lain ya teman-teman ya, belum tentu berteman sama orang lain dia nggak baik ya, berteman sama kamu jadi nggak baik itu belum tentu gitu loh ya, seperti itu. Oke, yang ketiga sekarang. Yang ketiga ada Capricorn teman-teman, ada Capricorn atau sionya bisa jadi sio kerbau ya. Sio kerbau ini orangnya kayak apa sih ya, orangnya tergantung kamu kalau misalkan ngajakin dia buat seneng-seneng, ini orang yang bisa banget ya namanya ngajakin oke, yuk seneng-seneng yuk gitu ya udah seneng-seneng bisa gitu loh. Tapi kalau misalkan mau ngajakin dia buat apa sedih-sedih susah-susah, ini juga bisa teman-teman ya. Bisa jadi seperti itu, dan tergantung seperti apa ya, seneng-seneng bisa, susah-susah juga bisa, diajak kerja juga bisa ya, ini orang yang kayak begini. Tapi lingkungannya dia adalah lingkungan yang kalau misalkan dibilang seneng-seneng yang hip-hip hura gitu ya seperti itulah ya. Orang yang sangat susah untuk lepas dari keterikatan dengan masa lalu, jadi masih kebawa dengan masa lalu terus walaupun dia nggak perlihatkan ya teman-teman. Dibilang ini orang lama atau orang baru lumayan ya, bilang lama banget juga belum, tapi dibilang masih baru juga nggak baru-baru amat gitu ya. Kita lihat apakah hadirnya dia bawa kebaikan untuk kehidupan kamu, enggak ya. Jadi sebenarnya mungkin niatnya dia bukan apa-apa gitu ya, enggak masalah apa-apa, tapi enggak di waktu yang tepat gitu loh datangnya dia ya. Kamu masih ada hal-hal yang harus diselesaikan yang kalau misalkan dengan datangnya dia tuh malah jadi berantakan gitu ya, malah jadi enggak selesai gitu. Nah jadi memang bukan waktu yang tepat untuk dia datang, dan apa ya, bawa pengaruhnya ya mungkin awalnya bukan negatif tapi jadi negatif ya kayak gitu ya. Kita lihat apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya, lebih ke fokus sih dan jernih ya. Apapun yang terjadi, orang mau ngajakin kita jadi setan gitu kan ya, kalau kita memang tidak memilih untuk jadi setan ya nggak akan jadi setan teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kita dasarnya udah memang menuju ke arah setan kok jadi bawa setan ya guys ya. Ya seperti itu. Jadi yang jernih aja deh, fokus aja sama tujuan kamu awal semula seperti apa, jangan gampang terpengaruh ya, seperti itu. Oke, sekarang yang ke berapa nih, yang keempat ya. Yang keempat ada
Capricorn ya, Capricorn lagi sionya bisa jadi show kerbau ya. Orangnya realistis banget, jadi in fact ya, jadi kalau misalkan kamu berhalu-halu atau terjebak-jebak ilusi-ilusi gitu kan, jangan temenan sama dia teman-teman ya. Karena apa? Karena berantem pasti ya, dia orang realistis banget ya, dan kalau nggak sesuai dengan akalnya dia ya begitulah gitu. Seperti itu, realistis nyata. Dan sayangnya kalaupun dia realistis teman-teman ya, tidak begitu pada kehidupan romantismenya dia atau relationshipnya dengan orang lain, karena seringkali dia terjebak di hubungan-hubungan yang gak jelas gitu loh ya, seperti itu. Kalau dibilang lama lumayan ya, nggak lama-lama amat tapi juga nggak baru-baru amat ya, seperti ini orangnya seperti itu, strict sama aturan ya, jadi kalau udah A ya A, kalau udah B ya B gitu. Nah hadirnya dia ya, bawa kebaikan apa enggak? Kalau misalkan dibilang baik tergantung dari pembelajarannya kamu tentang kebaikan, tentang hal-hal yang dia bawa itu baik apa enggak gitu loh ya. Jadi tergantung dari pembelajaran pemahamannya kamu, akan jadi positif atau negatifkah ini ya, seperti itu. Adilkah ini, salahkah aku? Kita lihat ya apa yang sebaiknya dilakukan ya sama kamu dengan kehadirannya dia. Didengerin aja sih teman-teman ya, pokoknya kalau udah yang membuat kamu jadi kayak drain secara energi ya udah ya, kasih jarak yang tepat ibaratnya kayak begitu. Tapi kalau misalkan dia nggak jadi masalah ya, dan tidak berasa tidak akan jadi masalah ya udah dengerin aja teman-teman ya, cukup didengarkan aja ya, tapi tidak terlibat di dalamnya, seperti itu ya. Oke, yang kelima sekarang, yang kelima ada Aries atau bisa jadi sionya sio naga ya, seperti itu. Orangnya nggak mau kalah ya, selalu ingin menang dalam situasi dan kondisi seperti apapun ya. Gak bisa yang namanya apa sih, kayak disenggol, ditoel, diapain itu tuh nggak bisa teman-teman. Jadi ya bakalan akan selalu menang gitu ya. Dan kalau dia berada di satu circle sama kamu ya, dan kamu kebetulan satu kelompok sama dia ya, kelompok kamu tuh tidak akan dibiarkan dia kalah gitu, selalu akan menang lah gitu. Jadi dia agak susah mendengarkan orang lain ya teman-teman, karena menang-menangan gitu. Tapi kita patut acungi jempol bahwa apa sih, kayak jiwa kepemimpinannya dia tuh luar biasa gitu. Jadi bisa lah yang namanya dipasrahin suatu komunitas atau apa ya, punya jiwa kepemimpinan yang bla 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 ya, punya jiwa kepemimpinan yang cukup bagus ya. Hadirnya dia bawa kebaikan apa enggak? Ini orang yang cukup baru ya, jadi nggak terlalu lama banget teman-teman, cukup baru, jadi masih hitungan di bawah setahunan lah itu, di bawah itu teman-teman. Awalnya mungkin niatnya baik ya, tapi malah justru akan jadi perseteruan atau akan jadi kesalahpahaman ya, seperti itu. Wah, jadinya kalau misalkan kita bilang positif atau negatif ya, you know ya, bisa jadi positif bisa jadi negatif kan, banyakkan negatifnya. Kita lihat apa yang sebaiknya mesti dilakukan sama kamu ya, belajar untuk menerima situasi dan kondisi seperti apa dulu. Jadi jangan terus-terusan bilang bahwa ini salahku, ini salahmu ya, stop blaming everyone teman-teman ya, dan lebih ke kayak oke, kalau udah ada hal kayak begini apa yang harus dilakukan ya, fokus ke solusinya, seperti itu. Oke teman-teman, Scorpio, ini adalah bacaan buat kalian ya, 5 orang 5 sosok yang bakalan hadir atau bakalan muncul ya dalam kehidupan kamu di bulan Februari ini. Semoga yang datang yang baik-baik, dan kalaupun masih datangnya ini bawa ketidakbaikan teman-teman ya, semoga dengan ketemu sama kamu mereka jadi berubah arah jadi baik. Kita jumpa lagi teman-teman di next monthly reading bulan depan dengan bacaan yang mungkin temanya sama ya, tetapi aku mengharapkan orang-orang yang datang sudah berbeda, sudah jauh lebih baik lagi. Okay, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.